Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut perbincangan. Saya langsung lagi ke Bang Martin. Bang Martin, Anda sudah elaborasi tadi soal PC. Kalau Eliezer gimana? Nah gini, yang menarik adalah mengenai Eliezer. Kalau kemarin para penasihat hukum Verdi Sambo meminta dia bebas, walaupun Verdi Sambo sudah siap bertanggung jawab setidak-tidaknya dengan pasal 338, yang menarik adalah Eliezer tidak meminta bebas. Tapi meminta apa? Dia mengakui seluruh kesalahannya. Dia meminta lepas. Beda. Lepas itu konteksnya perbuatannya ada, tapi ada alasan pemaaf. Nah, dalam konteks kasus Eliezer ini, ada dua setidaknya. Pasal 51 ayat ke-1 dan 48. Walaupun saya tidak setuju nih, pasal 51 ayat ke-1. Karena kenapa? Implikasinya apabila ini berlaku kepada Eliezer, maka terdakwa OOJ yang lain berpotensi mendapatkan hal yang serupa. Dan akan jadi presiden buruk. Nanti gini contoh. Pejabat kepolisian akan menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi petinggi lain di lembaga yang lain. Nanti dengan modus seperti itu bebas, yang dihukum hanya atasannya, tapi targetnya itu lebih tinggi. Chaos nggak kita kalau begitu? Makanya harus tetap ada hukumannya. Di situ dibatasi sebenarnya, walaupun saya bukan ahli hukum yang saya manai, bahwa itu adalah perintah legal, bukan perintah ilegal. Jadi contoh misalkan saya suruh orang untuk mengeksekusi penjahat yang sedang menyerang istana presiden, itulah perintah jabatan. Oke, kita nggak bahas itu. Lalu apalagi Eliezer yang minta? Keringanan. Dia bilang bahwa kejujuran hanya dihargai 12 tahun. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena baru saja Pak Mahfud MD merespon surat Eliezer dan mengatakan bahwa dialah yang membuka fakta di awal. Saya pernah sampaikan, keluarga dan kami membuka tabir kasus ini. Ya, menyampaikan kepada publik bahwa ada pandangan kedua ini. Ini bukan tembak-menembak, ini pembunuhan berencana. Tapi bagaimana cara kami membuktikan? Kami bukan saksi fakta. Yang bisa membuktikan siapa? Ya yang ada di tempat. Siapa yang bersuara pasca kami menggaungkan? Richard. Maka Richard inilah yang memang secara hukum sesuai dengan pasal 184 yang membuka ini. Berdasarkan kompetensi dia melihat, mendengar, dan mengalami langsung. Apa fungsi kami, apa yang bisa kami lakukan kalau tidak ada Richard? Dia yang bersaksi di depan polisi, dia yang bersaksi di depan pengadilan. Oleh karena itu harus dihargai. Nah, dilemanya begini. Jaksa sebelumnya mengatakan bahwa dia pelaku utama, ya. Sedangkan menurut keluarga dia patut diringankan karena dia bukan pelaku utama. Tidak ada Richard, tetap terjadi tindak pidana ini. Tapi kalau tidak ada Putri, sudah dipastikan tidak ada peristiwa ini. Oleh karena itu hari ini hari yang sangat berat bagi para jaksa penuntut umum, mengingat mereka juga pada saat membacakan tuntutan kepada Richard juga sangat dengan berat hati. Oleh karena itu mudah-mudahan hal yang sama juga akan terjadi pada repliknya Richard, ya. Bahwa jaksa setidak-tidaknya akan menerima pledoinya sebagian dan mau mengurangi tapi tadi Bang Jamin mengatakan bahwa kayaknya agak susah ya JPU menjilat ludahnya sendiri begitu ya. Pasti akan punya posisi berseberangan gitu. Berarti di dalam ini kan perkara di splitsing. Di dalam pembacaan replik dalam terdakwa yang lain, jaksa itu mengatakan bahwa keterangan yang bisa dipercaya hanya keterangan Richard. Keterangan yang benar. Yang lain tidak bisa dipercaya karena apa? Karena mereka adalah ajudan sejati dari Verdi Sambo. Tidak bisa dipercaya segala macam. Nah, sekarang bagaimana mereka menjawab ini? Di bawah tekanan dari pimpinannya, ya, Pak Mahfud MD, di bawah fakta-fakta yang terjadi, di bawah permintaan keluarga korban, Richard harus yang lebih ringan. Bagaimana coba posisi terjepit? Oleh karena itu, ya, kita harapkan dalam replik ini tuntutannya bisa direvisi. Lebih kecil daripada 3 terdakwa yang lainnya. Itu siapa? Putri, Ricky, dan Kuat. Karena Richard pantas mendapatkan itu, Mbak Ratih dan Bayu. Jadi dari sisi keluarga ingin kalau Richard diringankan, kalau Putri ditambahkan. Oh iya jelas, Bang. Richard itu pemicu. Kesimpulan jaksa yang mengatakan itu, bukan keluarga. Sudah sepantasnya kesimpulan itu berdasarkan dengan bahan-bahan. Kalau bahan-bahannya sudah membuktikan bahwa tidak ada pemerkosaan, maka itu adalah perselingkuhan walaupun keluarga dan kami menolak. Tapi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau dia tidak berbohong dan menyampaikan kepada suaminya dia diperkosa, tidak akan ada peristiwa itu. Oke, saya langsung ke Bang Jamin. Bang Jamin, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa memang kecil kemungkinannya ya gitu jaksa akan senada begitu dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa. Tapi untuk kasus secara spesifik Eliezer begini, Richard Eliezer, mungkin nggak itu terjadi, terutama karena statusnya juga justice collaborator begitu. Ya, Mas Bayu, beberapa kali jaksa Pidum mengatakan kalau 12 tahun itu sebenarnya sudah mempertimbangkan ya GC beliau dan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo yang pada realitanya sebenarnya nggak apple to apple ya untuk memperbandingkannya itu. Di pasal 10A Undang-Undang LPSK mengatakan bahwa
pemberian penghargaan terhadap GC itu adalah salah satunya memberikan putusan ataupun tuntutan yang lebih ringan dibandingkan dengan semua terdakwa begitu. Jadi ini kontraproduktif ya, artinya tidak sesuai dengan undang-undang LPSK sendiri. Nah inilah yang dikatakan bahwasannya kembali lagi dibantah lagi, dia bukan pelaku paling ringan, tetapi adalah pelaku utama dari suatu perbuatan dan bukan mengungkapkan suatu fakta yang berasal langsung dari dia, tapi dari keluarga korban. Ini lari-lari semua ya untuk menghindar. Tapi realitanya saya yakin hakim ya berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum dalam putusannya ya. Dia pasti kalau saya lihat karena perlakuan terhadap Eliezer ini sebenarnya dalam proses hukum acara persidangan yang kita lihat sudah diberlakukan seperti GC, bahkan sama saja dengan GC ya, hadir di sana, berbeda pemeriksaan waktu memeriksa para saksi mahkota ya. Nah ini kelihatan kan memang pemberlakuannya sudah GC, tapi haknya belum GC. Nah inilah yang perlu sebenarnya dikoreksi oleh jaksa penuntut umum dalam replik. Tetapi saya nggak meyakini itu dapat diberikan koreksi terhadap tuntutan. Tetap dia berpandangan bahwasanya bersikukuh pandangan kami sudah 12 tahun itu sudah mempertimbang GC. Baru nanti bola panas itu dilemparlah ke hakim. Hakim aja yang menilai karena dia nggak mau lagi untuk merevisi, seakan-akan dia itu salah kalau merevisi kan secara kriteria, secara fungsional kerja dan tugasnya udah nggak benar. Kenapa kamu revisi? Nggak dari awal aja harusnya di bawah daripada terdakwa lainnya ya, di bawah 8 tahun, contohnya 5 atau 4 tahun. Nah inilah yang jadi saya sorotin, kemungkinannya untuk replik ya, mereka tetap konsisten kepada apa yang mereka lakukan pada saat penuntutan. Sehingga segala sesuatunya nanti kembali lagi diserahkan kepada hakim ya. Walaupun sebenarnya menurut pandangan rasa keadilan dalam masyarakat dan peran ya yang sudah dilakukan Richard Eliezer dalam pengungkap fakta, saya kira tidak pas lah untuk seorang Eliezer ya dengan 12 tahun. Sama seperti pledoi yang dia bilangkan, arti kejujuran ya. Siapa yang akan berani lagi untuk membongkar suatu kasus besar, apalagi terkait dengan kuasa relasi. Ini bisa mau mengungkapkan kalau dihukum lebih berat dari terdakwa lainnya. Begitu, Mas Bayu. Baik, Bang Jamin dan juga Bang Martin, kita tahan dulu. Kita akan melihat update bagaimana kondisi terkini persiapan untuk sidang replik Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Sudah ada rekan kami, Tiara Harahap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Tiara. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa. Betul seperti yang Anda katakan bahwa hari ini terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer ini akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan pledoi ataupun juga nota pembelaan yang sudah diajukan oleh kedua terdakwa tersebut pada 25 Januari Rabu pekan lalu, Rati dan juga Bayu. Nanti mekanismenya memang terdakwa tersebut ini langsung ditentukan oleh jaksa penuntut umum apakah Putri Chandrawati terlebih dahulu ataupun juga Richard Eliezer terlebih dahulu. Ini nanti tergantung dengan kesiapan jaksa penuntut umum berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga kini kami pun nanti tentunya akan mengkonfirmasi kembali manakah terdakwa yang kemudian ini akan didahulukan pada sidang hari ini. Namun yang jelas nanti pembacaan sayang sekali ya, tadi Tiara Harap mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi pastinya jalannya sidang replik ya, dengan agenda replik hari ini pasti akan hadir di TV Wana. Kita akan kembali berbincang dengan Bang Jamin Ginting dan juga Bang Martin, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.